Ya, halo semuanya. Di video kali ini gue mau bahas materi interpretasi data yang masuk ke dalam materi penalaran kuantitatif pada penalaran umum. Ingat ya, penalaran kuantitatif bukan pengetahuan kuantitatif atau PK gitu ya. Karena dibanding PK, hitung-hitungan di penalaran kuantitatif PU ini itu cenderung lebih sederhana gitu. Interpretasi data secara definisi sederhananya dia adalah cara kita gitu dalam melakukan analisis dan pengolahan data pastinya secara kuantitatif. Karena ini masuk kuantitatif jadi memang penghitungannya secara kuantitatif ya, dimana nanti kita ya melakukan operasi bilangan gitu dalam mencari apa yang dibutuhkan seperti penjumlahan, pengurangan gitu kan, perkalian atau nanti bilangan persentase gitu atau persen gitu kan. Pada interpretasi data ini biasanya itu berupa biasanya ya ada tiga gitu. Ada yang berupa diagram, ada berupa tabel, dan juga grafik gitu. Ya, pada materi ini yang pertama ya selain kita memang dituntut untuk bisa menghitung gitu dengan teliti, kita juga harus harus paham gitu dengan yang namanya konsep dasar hitungan. Kita harus paham dengan konsep dasar hitungan karena ada yang mungkin kelihatannya mirip tapi itu pada dasarnya berbeda gitu. Jangan mudah tertipu sama bentuk grafik angka karena eh, ada yang namanya konsep dasar gitu. Misalkan nih, yang pertama ini contoh aja ya karena mungkin nanti di video-video selanjutnya gue bakal banyak bahas contoh-contoh konsep dasar hitungan gitu di interpretasi data. Yang pertama mungkin yang mau gue bahas di video ini terkait dengan konsep dasar hitungan itu antara perbedaan antara jumlah keuntungan jumlah keuntungan dengan yang kedua itu apa? Iya, persentase keuntungan karena ini yang mungkin banyak mengecoh nih dari kecenderungan gue lihat anak-anak gitu. Banyak yang masih susah membedakan antara jumlah keuntungan dengan persentase keuntungan. Kalau jumlah keuntungan itu kan secara definisi dia selisih kan antara pendapatan gitu dengan modal yang dikeluarkan kan dengan modalnya. Atau kalau kita bisa gambarkan, jadi jumlah keuntungan itu kan didapat dengan menghitung selisih antara pendapatan dengan modal kan, gitu. Dikurang modal, gitu kan. Nah, sedangkan kalau persentase keuntungan itu apa teman-teman? Persen itu kan mungkin kita identik dengan ya 100% kan, bilangan per 100 gitu. Jadi pada dasarnya kalau persentase keuntungan ini adalah perbandingan antara apa nih? Ya, jumlah keuntungan jadi persentase adalah perbandingan antara jumlah keuntungan dengan modal yang dikeluarkan gitu, dengan modalnya.
MDAL, lupa. Modal. Gitu. Yang kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. Gitu. Gitu ya, atau kalau kita gambarkan dalam bentuk persamaan atau rumus, itu kan nanti perbandingan kan antara jumlah keuntungan, berarti jumlah keuntungan. Ini ada contoh soal gua geser dulu nih kayaknya. Oke. Perbandingan antara jumlah keuntungan dengan ya modal kan. Gitu. Dimana dikalikan atau dinyatakan dalam bentuk persentase, berarti dikalikan 100%. Nah, itu kurang lebih terkait dengan perbedaan antara jumlah keuntungan dengan persentase keuntungan. Ya, misalnya nih di bawah ini ada contoh gitu. Ada tabel ada diagram batang ya, sorry. Di mana ini menunjukkan data modal dan pendapatan produk kelontong di Tokopedia dalam 5 tahun terakhir. Ini kalau nggak salah diagram di soal simulasi SNBT gitu di web BP3 Kemendikbud. Oke. Nomor 1 dia menanyakan tahun berapa Tokopedia memperoleh jumlah keuntungan terbesar. Nah, ini tadi yang gue jelasin di atas kan. Jumlah keuntungan terbesar tuh di tahun 1, 2, 3, 4, atau 5 gitu. Kemudian nomor 2, dia nanyanya itu tahun keberapa Tokopedia memperoleh persentase keuntungan terbesar. Nah, ini kan kita bisa hitung kan jumlahnya dulu gitu. Maka kita ingat karena dia tadi adalah selisih antara pendapatan dikurang modal, maka kita lihat mana yang paling besar gitu selisihnya. Gitu. Jumlah keuntungan berarti kan. Tahun pertama dia kalau kita lihat gambarnya modalnya 5, anggaplah ini satuan juta ya, 5 juta, pendapatannya 15 juta, maka warna putih aja deh. Oke, maka berarti berapa nih? Tahun pertama itu 15 juta dikurang 5 juta modalnya, maka tahun ke-1 itu 10 juta keuntungannya. Nah, tahun kedua dia pendapatannya 20, modal 10. Berarti tahun kedua 20 dikurang 10, berarti 10 juta. Tahun ketiga itu dia modalnya 10, pendapatan 25, berarti keuntungannya 25 dikurang 10. Itu 15 juta. Terus 4, dia modalnya 15, pendapatan 20, berarti 20 kurang 15. Berarti 5 juta. Nah, tahun terakhir dia pendapatannya 20 tapi modalnya 20 juta, pendapatannya hanya 15 juta. Berarti berapa? 15 dikurang 20 juta modalnya, maka dia minus 5 juta. Dari sini kita bisa lihat kan bahwa yang memiliki jumlah pendapatan tertinggi itu ada di tahun ketiga dengan 15 juta. Gitu. Apakah persentase keuntungannya juga
terbesarnya terjadi di tahun pertama, yaitu belum tentu, karena kita harus membandingkannya juga dengan ya modalnya dia kan. Gitu. Jadi kita harus bandingkan dengan modalnya dia. Karena kita mau lihat persentasenya. Maka kalau kita hitung persentase keuntungan, coba kalian cari dulu sendiri jawabannya yang mana nih. Bisa di pause. Oke? Udah? Ya, tahun pertama. Nah, ini kan kalau kita lihat tadi untuk menghitung persentase keuntungan, dia membandingkan antara jumlah keuntungan dengan modal yang dikeluarkan kan. Gitu. Maka kita bandingkan. Tahun pertama jumlah keuntungannya berapa? 10 juta. Modalnya dia 5 juta. Gitu. Maka 10 dibagi dengan 5 juta, kita kalikan 100% gitu kan. Jadi yang ini dia adalah keuntungannya, yang ini adalah modalnya dia gitu. Berarti berapa nih? 10 bagi 5. 10 bagi 5 itu adalah 2 dikali 100%. Maka tahun pertama persentase keuntungannya 200%. Tahun kedua dia untungnya 10 juta, modalnya 10 juta. Berarti 10 bagi 10 kali 100%. Maka 10 bagi 10 kan 1 kali 100%. Maka keuntungannya yaitu 100%. Tahun ketiga, apakah ini tinggi persentasenya? Kita lihat. Dia untungnya 15 juta, modalnya 10 juta tuh. Untungnya 15 dibagi 10 kali 100%. 15 bagi 10 berapa? Ya setengah kan, 1,5 dikali 100%. Berarti cuma 150%. Gitu. Nah, ini udah mulai kelihatan ya jawabannya. Lanjut nomor 4. Dia modalnya 5 juta, keuntungannya 5 juta, modalnya 15 juta dikali 100%. Nah, 5 per 15 itu sekitar 1/3 dikali 100%. 100 dibagi 3 itu sekitar 33,33%. Gitu kan. Gitu. Nah, tahun kelima dia dia keuntungannya justru minus kan, karena lebih sedikit dari modalnya gitu. Pendapatannya di tahun terakhir kelima, mungkin efek Covid kali ya. Makanya dia lebih rendah dari modalnya, dia rugi lah gitu. Ya berarti malah minus 5 juta dibagi 20 kali 100%. Itu sekitar min 1/4 dikali 100%. Ya berarti sekitar malah untungnya tuh minus, bukan untung malah ya. Malah jadi rugi kan 25%. Nah itu, maka kalau kita lihat mana sih tahun yang persentase keuntungan tertinggi, itu terjadi di tahun pertama, yaitu dengan keuntungan 200% gitu. Pertanyaannya, Bang, kenapa bukan tahun ketiga gitu? Padahal kan tahun ketiga untungnya gede. Nah itu, dalam persentase keuntungan kita harus membandingkan atau mengcompare-nya dengan modal yang dia keluarkan gitu. Jadi kalau ngomongin jumlah keuntungan yang paling tinggi adalah tahun ketiga nih. Tapi kalau ngomongin persentase keuntungan, maka yang paling tinggi persentase keuntungannya adalah yang tahun pertama. Gitu.